90 sudah mulai masuk di dunia seni pertunjukan. Yeah. Joget iku duduk mung mbiayai tangan ombone jangka, tapi intinya ketarik saka dayaning gergenjero dari jiwa. Tapi bagaimana grup-grup ini, sanggar-sanggar ini mengolah bentuk-bentuk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Malang Good Work, podcast teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Kali ini saya akan masih bahas seni pertunjukan. Saya Leo Maju ditemani Mas Uher Sam Uher dari Disco Pindah. Dan kita punya narasumber yang luar biasa. Mari kita sambut, ini dia Mas Win dengan Malang Dance. Wah. Ya Mas. Sehat ah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan masih bisa berkarya kembali. Amin. Yuk kita korek Mas. Ngomong ketemu wong ya. Gak oleh rokokan. Kita tahun pira Mas? Dari tahun berapa Mas Win? Iki Mas Win sih. Ojo Malang Dance sih. Mas Win masuk di seni pertunjukan. Sebetulnya kalau mau diambil awalnya sekitar tahun 90-an lah. Itu saya sudah mulai masuk di 90 ya. 90 sudah mulai masuk di dunia seni pertunjukan. Ya, di event di Iya, di beberapa event dan di kesempatan pertunjukan di beberapa kota di Indonesia. Cuman saya lebih memperdalam lagi di tahun 1994. Ketika sudah mulai masuk di perguruan tinggi. Perguruan tinggi di kesenian isi Mas ya? Di STSI Solo. STSI Solo yang sekarang isi itu. Isi Solo. Oh, okay. Nah, itulah mulai serius, lebih fokus lagi untuk masuk di dunia seni pertunjukan. Berarti berapa tahun Mas? 21. Loh, kok iso 21? 31 31. 31 tahun lah. 31 tahun itu kalau untuk melihat sebuah perkembangan zaman itu ketoke wis anu Mas. Wis iso lah ngomong. Bagi Mas Win dari awal memulai seni pertunjukan sampai hari ini apa perkembangan yang paling artinya melihat satu perkembangan yang menarik apa sama hari ini dengan yang dulu Mas Win pertama melakukan? Sebetulnya sangat berbeda sekali. Yang jelas itu sangat berbeda. Ketika tahun-tahun era-era tahun 90-an itu memang kesenian-kesenian tradisi itu masih sangat luar biasa dengan bentuk-bentuk pertunjukan kolosal. Itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian di era-era tahun 2000-an, sesuai perkembangan global pertunjukan seni di dunia, itu sudah mulai bergeser. Sudah tidak lagi menjadi sebuah pertunjukan massal, tapi sudah menjadi individual performance. Jadi banyak lahir penampil-penampil, dancer-dancer yang lebih menonjol untuk tampil di segala event-event. Kemudian di era-era 2015-an ke atas lah, di akhir-akhir ini, akhirnya muncul banyak pertunjukan-pertunjukan yang mencoba menggabungkan. Sudah tidak lagi massal, sudah tidak lagi solo performance, tapi sudah menjadi hybrid, kolaborasi. Sudah tidak bisa hidup sendiri. Jadi penari sangat membutuhkan pemain musik. Posisinya sudah dalam posisi setara sama. Jadi bukan penari itu didukung oleh pemusik dan didukung yang lain, tapi saling bekerja sama. Pertunjukan itu sudah kerja bareng. Kerja bareng. Sudah tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Nah, itu di era-era sekarang ini. Di era-era tahun 2015-an ke atas sampai sekarang. Kalau tradisi, kalau kita bicara seni pertunjukan kan kita memang nggak bisa lepas dari satu tradisi dengan perubahan zaman atau perkembangan zaman.
pertama Mas Win mulai dan hari ini bagaimana melihat tradisi itu masih bisa diwujudkan hari ini atau dulu memang awal mula sampai mulai sudah nggak begitu mengenal, artinya tradisi sudah mulai atau sudah masih subur dan sekarang atau bagaimana gambaran kalau bicara tradisi? Ya, ketika orang-orang dulu bilang bahwa seni tradisi sudah masih sangat hidup di era-era tahun 90-an, sangat hidup, bisa untuk job, bisa untuk PY, bisa untuk apapun lah gitu. Nah, begitu bergeserlah pemikiran-pemikiran seni pertunjukan yang mencoba menggabungkan kolaborasi dari berbagai macam bentuk seni pertunjukan itulah, akhirnya menjadi kesenian tradisi mulai terpinggirkan gitu. Tidak sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun di era-era tahun 2000-an ada pergeseran dari pelaku-pelaku seni pertunjukan dunia itu bergeser ke timur. Iya. Mencoba untuk mengerjakan satu bentuk-bentuk yang dulunya dianggap tidak ada apa-apanya, tapi Barat sudah mulai ke timur. Nah, saya melihatnya di situ di tahun 2000-an gitu. Nah, di era sekarang apalagi sudah semakin jauh gitu seni tradisi. Malah kalau tidak hati-hati ya seni tradisi akan menjadi sebuah catatan kenangan saja. Ketika saya mengerjakan sebuah pertunjukan tetesan ladang kering, bahwa saya jadi apakah kesenian tradisi ini akan hanya menjadi catatan kecil di pojok rumah kita akhirnya gitu, sudah tidak menjadi sesuatu yang membanggakan gitu. Mas Win, kira-kira dengan apa ya, tadi Mas Win ngomong takut sudah tradisional sudah sangat terpinggirkan, kira-kira apa yang biar tari pertunjukan tadi Mas tradisional itu masih tetap eksis gitu Mas, kira-kira apa Upaya untuk mempertahankan. Nah, kalau saya melihatnya ya saya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa kita seniman-seniman tradisi ya harusnya memang adaptif di kondisi sekarang ini. Kita harus kembali belajar. Kalau masalah persoalan pertunjukan kesenian tradisi, mereka hidupnya sudah di tradisi, sudah tidak ragu-ragu. Tapi bagaimana tradisi itu hidup di era sekarang ini, itu yang kita semua harus belajar dan harus mau belajar. Karena kalau tidak, ya kembali lagi. Gini Mas, aku penasaran, aku lali aku kata kok. Mas Win, apa sih yang membuat tertarik Mas Win itu di dunia tari? Pada waktu itu kan sangat muda, masih muda ya, mungkin SMA ya Mas ya? Mungkin SMA tertarik di dunia tari, itu apa Mas yang membuat Mas? Ya, sebetulnya Secara Mas Win lanang. Iya, Mas Win. Sebetulnya saya jauh sebelum itu ketika saya sekolah dasar di era tahun 86-an lah gitu, saya sudah mulai menari. Saya sudah belajar menari, kebetulan di Tumpang sana ada satu sanggar di pelosok gitu yang namanya Sanggar Saraswati, saya belajar menari di sana. Oh, sudah ada ya dari kecil itu ya? Apa dari keluarga? 6 SD saya sudah menari. Bapak Ibu? Enggak, Bapak Ibu bukan penari. Siapa sih ngejak pertama Mas? Wah, itu tuntutan jiwa. Enggak, dulinane kan ngene sanggar-sanggar Mas. Iya Mas, dulinannya di kampung. Di kampung ya. Saya ada sanggar. Saya kok tertarik menari. Saya ikutlah SD itu. SMP saya tidak menari, SMA saya tidak menari, tapi saya berpindah ke teater, ke pantomim gitu-gitu. Karena ada satu kalau mau disinggung juga bahwa menarik ini, ketika saya menari saya selalu dicambuk oleh bapak saya selalu dipecut kalau saya menari gitu. Tapi saya selalu sempat dipecut itu diseneni ya? Disebelai. Pasti ojo ngono. Ojo nari. Ojo nari kok. Artinya nari itu dilarang. Oleh ya. Ojo nari gitu. Wis anggur ngaji yo apa-apa kono. Pokoknya ojo nari gitu. Tapi kan saya selalu menyempatkan mencari celah-celah waktu beliau tidak tahu, saya belajar menari dan pentas gitu. Dari situ di SMP saya pindah ke Madrasah Sanawiyah. Jadi yang sama sekali tidak ada tarian di situ. SMA saya sudah mulai berubah dan setelah itu tidak tahu akhirnya panggilan kecil itu kembali ketika setelah SMA. Saya harus menari lagi kayaknya gitu. Kangen. Mencoba dan akhirnya keterusan teman-teman sampai hari ini. Sampai hari ini
berkarya dengan Siap. Mas Leo juga dan teman-teman yang lain itu. Wes. Yes. Berarti gini saya. Ya karena memang hari ini eranya sudah sangat terbuka ya, bebas lah. Artinya kalau kita berbicara tradisi sangat melebur hari ini karena yang luar begitu mudahnya masuk juga. Artinya kalau Mas Win tadi bilang adaptif, ya mau nggak mau memang apa yang kita lakukan hari ini kalau itu berkaitan dengan tradisi juga harus bisa hadir dalam kondisi yang sekarang. Kalau eranya sekarang serba bahkan pasca modern digital, virtual dan sebagainya, itu juga harusnya mengambil peran juga Mas ya. Maka disitulah akan tradisi tetap hadir. Padahal juga kalau kita berbicara industri kreatif Mas Heru, satu aspek atau ini ya, indikatornya itu kan juga harus mengeksplorasi kasanah lokal atau kearifan lokal juga. Di situ memang, nah lokal ini mau diapakan menjadi sesuatu yang kreatif, maka ya harus bisa disinergikan. Berarti saiki pindah nang Malang Dance. Mas Win dengan Malang Dance. Ya. Sadurunge Malang Dance itu apa Mas? Sampean pernah membuat sanggar yang seperti Malang Dance atau ya Malang Dance? Pernah. Jadi sebenarnya sejak saya kuliah di Solo tahun 94, saya sudah beranikan membuat sebuah karya-karya di Solo dengan label Winarto Ekram Dance Theater. Jadi sebetulnya nama saya, kemudian saya gabung dengan era itu lagi getol-getolnya dance theater tari. Ekram Iya, itu, iya. Ekram sendiri tuh. Nama bapak. Oh, nama bapak. Nama bapak. Saya mengabadikan nama bapak di belakang itu. Winarto Ekram Dance Theater Iya. sejak 94. Proses kita keliling hampir banyak ke festival dan banyak kota di Indonesia. Tahun 2005 saya meresmikan menjadi Malang Dance. 2005. 2005 tanggal 5 Januari. Oke. Jadi 5 Januari 2005. Apa Mas konsepnya Malang Dance? Sebetulnya itu konsep gaya karena saya pingin Kudu gaya sih aja Mas. bahwa kelompok saya itu bisa dibaca oleh teman-teman di luar negeri. Sebetulnya berangkatnya dari sana sederhana. Oke. Malang Dance. Kalau saya pakai nama grup Turen tari, Dance. wah, grup tari sing masih kejawa-jawaan itu sulit untuk dibaca di luar karena itu. Nah, akhirnya saya buat Kata-kata Malang dance, Dance. Malang dance. 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 Sehingga terus saya tambah karena ini menjadi sebuah kelompok waktu itu jadi Malang Dance Company. Tapi banyak orang membaca jadi company. Jadi kayak aku kayak penjajah. Jadi Malang Dance Company gitu. Tapi itu menarik di banyak saya pertunjukan di kegiatan di itu mesti Malang Dance Company. Gitu. Jadi waduh itu kayak penjajah. Iya. Londo mlebu. Nah, akhirnya Malang Dance sebenarnya berangkatnya dari sana. Sederhana sekali sebetulnya enggak sing daki-daki. Tapi karena saya getol di teater selain tari, maka pertunjukan saya mesti cenderung ada suasana teater. Iya, dance theater ya. Iya. Ya, makanya Sampai tadi masih hari ini. kemang Malang dance kan zaman sekarang ya. Tapi ini tradisional gitu loh. Makanya itu aku baru tahu ini. Bahwa tujuannya Mas? menjadi nama Malang dance itu Ya itu tadi. ya. Itu sangat setuju saya. Artinya bahwa keterbacaan ini. Artinya dengan nama itu paling enggak sudah terbaca oleh semua orang. Tapi visinya apa Mas? Sampai gawe Malang Dance ini paling enggak kan punya cita-cita dengan sanggar iki apa sing katemu? Sebetulnya tetap saya berangkat begini. Jadi kekuatan saya sebetulnya dibanding teman-teman yang lain adalah kekuatan tradisional. Karena saya berangkat dari tradisional, apalagi dari kesenian-kesenian topeng yang ada di Malang. Sebetulnya saya berangkat dari sana gitu. Tapi saya bungkus menjadi satu pertunjukan teater tari yang mudah dibaca oleh teman-teman dari berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, konsepnya sebetulnya sudah ya mengembangkan kesenian tradisional dengan pembacaan baru dengan konsep-konsep modern. Nah, ini menarik. Dengan konsep-konsep modern itu harus digarisbawahi karena jangan melihat
Winarto Ekram dan Malang-Dengnya dengan pertunjukan wayang topeng, nggak mungkin. Nggak Gitu. mungkin, Saya nggak mungkin ya. saya akan dibaca di itu karena sudah banyak teman-teman tokoh-tokoh yang sudah Yang melakukan lebih itu. Tapi mahir. saya mencoba melakukan pertunjukan wayang topeng dengan kacamata konsep gagasan baru dengan bentuk-bentuk alur baru gitu. Tapi tetap saya tidak akan merusak itu gitu. Ya, ya. Karena dari awal cita-citanya memang tidak merusak kesenian tradisi. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Mas Vin, ngomongin tentang tradisional ya, sudah mungkin Mas Vin ada beberapa apa ya tari-tari tradisional yang lain mungkin di Jawa, di kayak tadi ya Mas, ya di Sumatera, di Kalimantan itu Mas Vin bisa ya untuk itu? Sebetulnya Apa khusus untuk Malang aja atau gimana? saya Tradisionalnya itu. berangkat persentase Karena Malang Dance tadi. Ya. persentase besarnya sebetulnya di karya-karya bentuk tradisional Malangan. Persentase besarnya ya. Malang Eksplorasi utamanya. utamanya ya Malang. Selebihnya ya saya tetap menyentuh dengan misalnya Sumatera Barat, Kalimantan dengan karya-karya kreasi Nusantara waktu itu dilakukan di Malang juga itu. Tapi tetap saya kemas menjadi satu pertunjukan Indonesia. Gitu. Ya. Tapi kalau persentase kekaryaan saya sebetulnya hampir 75% masih berkutat di Malang karena itu ada kekuatan saya gitu loh. Apa yang bisa saya tonjolkan kan gitu. Ya, betul. Kalau saya menonjolkan kesenian yang lain yo itu sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain di berbagai daerah. Tapi ketika Memperkuat saya Malang. Iya, jelas. tetap ada upaya itu. Makanya Malang Den itu tetap harus dibaca sebagai Malang sebagai kota dan juga Malang sebagai sebuah pertunjukan besarnya. Gitu. Berarti Malang itu yang baik itu Mas. Ya. Iyalah, jelas. Malang memang sudah sangat banyak sekali talent atau seniman yang jalan di tradisi maupun pertunjukan. Ya. Iki pertanyaan bek menawa arek-arek enom iki tertarik, Mas. Sakjane kerja nang atau bukan kerja, saya bilangnya Mengeksplor Mas. jalan di sebuah seni pertunjukan. Itu yang situ bagi Mas Win apa yang menarik? Sebenarnya menarik sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan di si seni pertunjukan. Tapi sempat juga ada dulu bilang bahwa di Indonesia ini kan belum bisa sebuah seni pertunjukan menjadi sebuah mata pencaharian. Betul. Ya. Itu digarisbawahi sampai hari ini belum bisa gitu. Sehingga makanya ketika teman-teman seniman yang lain selalu mempunyai sampingan untuk menghidupi kesenian itu bahkan gitu. Jadi bukan kesenian menghidupi kita tapi kita menghidupi kesenian. Gitu. Itu juga terjadi sampai hari ini. Makanya lek kon kepingin urip di jagat apa di seni pertunjukan yo gendengno gitu. Yeah. Nah, kalimat itu sebetulnya menjadi menarik, gendeng dalam banyak hal gitu. Banyak hal yang harus dipertaruhkan. Lek ada teman-teman yang menganggap bahwa kesenian tari bisa untuk menghidupi itu hanya 1-2 orang yang bisa melakukan itu. Dan itu intinya luar biasa karena sudah melewati kata gendeng itu. Ketika Didik Nini Towo bilang bahwa menari untuk hidup dan hiduplah untuk menari, itu sesuatu yang luar biasa. Berani nggak orang mengambil kehidupan seperti itu? Betul. Tapi Coba pilihan-pilihan tidak itu banyak. kan cukup ini Mas yo, nggak bisa diambil begitu saja tanpa proses yang panjang. Betul. Nah, maksud saya ketika Mas Win menyampaikan statement itu, apa yang menjadi dorongan kuat ketika seseorang itu menaruh bukan perhatian lagi, menaruh fokus yang cukup ini ya tinggi terhadap berkesenian dengan konsep berpikirnya bahwa dia berani mempertaruhkan atas dasar kesenian itu. Sakjane nek nang pertunjukan mungkin teater yang saya alami barangkali berbeda dengan Mas Win sebagai koreo atau penari. Dorongannya nek nang penari apa Mas? Sehingga orang itu bisa jalan ya
nek iso kesenian iki tak uripi. Itu sebetulnya kalau kita membaca banyak teman-teman lakukan sebetulnya itu dorongannya lebih dari dalam sebetulnya Mas Leo. Oke. Kalau saya nontonnya Iya, lebih enggak semua orang terus ini ada buku harus begini terus enggak. Itu memang harus dilakukan terus-menerus sehingga dorongan itu nanti akan lahir sendiri dan Ya. itu sudah tidak tertulis tapi sudah ada di dalam hati. Nah, kalau sudah itu apapun yang dilakukan ya Betul. sudah menjadi sebuah pilihan gitu kan, sudah menjadi pilihan. Nah, teman-teman kan masih membacanya ini masih dorongan karena finansial, Iya. karena dorongan ini, karena dorongan ini. Itu kalau saya belum. Nah, harus melewati tahapan bahwa seorang itu harus melewati tanpa babi bu, tanpa 1, 2, 3 itu sudah ada di dalam hatinya. Sehingga apapun akan dia berikan gitu. Apapun dia berikan gitu. kepuasan sendiri Mas. Seni itu memang, Mas, Ada ya. salah satu Ya, tapi saya ketika bicara ini ya, apa ngomong misalnya bagaimana ini korelasinya dengan sebuah pekerjaan atau ini, saya menangkapnya begini. Jadi memang nggak bisa secara langsung. Katakanlah saya ini kan juga punya pengalaman proses dengan Mas Win dan teman-teman lainnya. Artinya kalau memang kita punya dorongan kuat terhadap satu seni atau seni pertunjukan, itu memang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa digawe-gawe juga. Akhirnya kita benar-benar melakukan itu. Tapi di sisi lain juga kita sebenarnya membangun sebuah nama besar kita sendiri juga, yang memang secara nggak langsung, artinya yang memang secara langsung kita nggak punya misi itu. Ini pasti setuju Mas Win. Artinya seseorang itu nggak terus make up dirinya dengan cara begitu juga enggak, tapi secara tidak langsung itu juga akan datang sebuah artinya orang akan dibentuk dengan nama besarnya yang selama ini dia lakukan. Dengan begitu mungkin di luar itu apapun yang terjadi mungkin ya value-nya akan beda, nilainya juga akan beda kan. Itu yang menarik dari kerja seni pertunjukan itu di situ. Sama seperti yang saya sampaikan tadi sama Mas Heru kan kita ngobrolnya. Jadi kalau industri kreatif di seni pertunjukan ini ada dua sisi mata uang yang berbeda. Secara kepuasan yang dalam tanda kutip ini bukan urusan finansial, secara satunya ya kalau ngomong finansial ini juga menjadi satu alasan yang sendiri juga. Makanya sebetulnya ada satu yang menarik ketika ada satu tokoh tari di Indonesia, Profesor Wayan Dibia itu. Ketika kamu ingin menjadi seorang seniman yang luar biasa, 3 hal. Saya selalu itu di mana-mana sampaikan ke semua penari, sampaikan ke semua teman-teman tari, 3 hal. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin. Seorang seniman itu harus punya kerja keras untuk mencapai sesuatu ini. Baik disiplin waktu, disiplin macam-macam lah, banyak hal yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah devotion, mengabdi. Semuanya tidak diukur dengan finansial, tidak diukur dengan uang. Kalau mau bekerja di dunia kesenian, di Indonesia apalagi ya. Nah, akhirnya kalau sudah disiplin di dalam bekerja sebagai seorang seniman, ada unsur mengabdi dan tidak semata-mata untuk uang, maka yang ketiga adalah ini yang terpenting, enjoyment, menikmati hidup di dalam dunia kesenian. Nah itu kalau 3 ini sudah luar biasa, kekayaan atau ada finansial dan sebagainya itu akan hadir dengan sendirinya. Kita tidak akan mencari, karena tidak setuju, benar. Itu. Jadi kerja seniman memang sangat berbeda dengan kerja mungkin profesional perusahaan pabrik atau apa ya. Karena ini selain yang disampaikan oleh Mas Win tadi itu sebenarnya yang paling mendasar adalah yang harus dilakukan adalah kerja yang memanusiakan manusia. Artinya manusiawi, artinya bahwa pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan ini selalu kembali pada ya kita itu nikmati, kita nggak pernah bisa merasakan apa yang kita lakukan, justru
jangan sampai sebaliknya, jangan karena dipleter gak disiplin iku mau akhirnya kerjanya gak ikhlas, gak ngabdi dan sebagainya, itu malah Betul, jadi sebetulnya bagaimana seorang seniman itu memang harus wajib itu disiplin. Lek titik nggak bekerja secara disiplin ya akan nggak tercapai apa itu. Kemudian harus bahwa apa yang hidupnya itu harus diabdikan benar untuk dunia kesenian gitu. Yang ketiga adalah dia harus menikmati apa yang dia kerjakan, kan gitu. Iya. Nah, selama dia bisa menikmati apa yang dia kerjakan, maka itu muncul dari hatinya. Kembali ke konsep tadi, Iya. hidup di kesenian pertunjukan, siapa yang mendorong ya dari hatinya itu. Di Malang ada satu konsep sebetulnya, joget iku duduk mungkum perembiai tangan ombone jangka, tapi intinya ketarik saka dayaning gergenjero dari jiwa. Nah itu di konsep di joget Malang ada. oh, menarik. Ngerti Iya kan? sampean artinya? Artinya. Hah? Enggak, Mas Win, memang Gus Malangan ya, paling Mas Win itu mempunyai karakter sendiri. Sendiri kan gitu kan ya. Ya. Mas nang dia misalnya Malang Dance. Kalau Negara kalau negara kita sudah ke Malaysia, Malaysia. kemudian ke Andong Korea, ya. Chungju Korea, kemudian ke Berlin, Berlin, Jerman, ya. dan Rotterdam Belanda. Oh, tepuk tangan, Bro. Dengan nama Malang Dance. Artinya saya meyakini bahwa apa yang menjadi keyakinan kita dengan kekuatan lokal itu bisa menembus. Betul. Ya. Selama kita mau dan mampu melakukan kemampuan lokal itu kita akan lebih ditonton. Ya, Di satu cerita kecil ini untuk menguatkan di Rotterdam itu selama 3 hari saya menarikan 18 tarian. 18 tarian saya menari sendiri di Rotterdam dan ditonton oleh orang-orang Belanda mestinya. Nah, iya. itu yang menjadi Gini Mas Win, pendorong. dari 5 negara tersebut ya, dari 5 negara tersebut mereka pingin temanya itu kan pasti berbeda-beda. Yang paling banyak itu mereka pingin temanya asli Melihat dari apa? Kota Malang, dari Apa yang Malang, dilihat? atau gimananya? Sebetulnya mereka ingin nonton tradisional. Tradisional yang dari Malang ya. Tradisional ya dari Malang, dari Indonesia lah. Dari Indonesia, Tapi ya. intinya bahwa mereka ingin menonton tradisional karena itu sesuatu yang menarik bagi mereka gitu. Benar. Bener ya. Jadi kenapa kita tidak olah itu gitu? Iya, setuju. Sampean mosok sekarang ini logikanya tuh gini. Saya senang sama teman-teman yang sadar paham itu. Jadi kita ini kan orang Indonesia punya tradisi sendiri ya. Artinya sampean kalau main musik atau nari gitu, sampean dance atau Korean dance misalnya, itu kalau sampean menggeluti kan jauh lebih menguasai dan profesional orang Korea tuh. Iya. Kalau sampean main musik rock gitu Iya. sekelas Metallica, Iya. kan gak esok nyamai Metallica. Iya. Tapi kalau Metallica suruh main gamelan, Nggak bisa. itu kayak Memang Indonesia memang kaya dengan kekayaan dengan tradisi tradisional, kayak kreatifan. Coba aja kayak penari itu tradisional di Indonesia itu coba bandingkan dengan mungkin negara lain kan gitu ya. Kalau dance ya sih ya Mas ya. Dan kalau kita kan yang mengangkat banyak daerah gitu. Itu sih. Berarti Malang Dance itu apa ya Mas? Regenerasi atau ini bukan regenerasi bagaimana cara Mas Win mengembangkan atau membuat Malang Dance ini harus terus berkembang? Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah saya mencoba membuat sanggar tari Malang Dance. Ya. Sanggar tari Malang Dance, kemudian saya membuat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Malang Dance, tidak hanya menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya komersil. Bagaimana seperti kita menyelenggarakan workshop rebuan kepenarian, kemudian kita ada pertunjukan Malang Dance Festival dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya Malang Dance menjaga ritme berkeseniannya. Selain bagi Malang Dance, juga bagi teman-teman yang lain. Atau ngene Mas, misalnya kalau di jadwal atau di schedule 1 tahun yang sudah selalu dilakukan oleh Malang Dance dan Mas Win itu
apa aja program mobile. Kayaknya kan kita tahu itu kan banyak sekali. Dan ini patut dicontoh atau bagi teman-teman yang pemula ini sangat menarik untuk tahu. Dan ya, jadi ada kegiatan Malang Dance Festival. Malang Dance Kemudian Festival. ada Parade Sanggar Tari se-Jawa Timur. Parade itu Sanggar sudah ke-6 apa ke-7. Iya. Kemudian ada workshop kepenarian, ini sudah ke-14 lebih. Ya. Kemudian ada diskusi rutin, Ya, untuk membahas tari dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti Kembul Dongo. Ya. Kembul Dongo itu sudah ke-7 lebih. Kemudian ada Kembul Topeng pertama dan akan kedua. Kemudian Sanggar Tari Malang Dance itu juga dikembangkan. Itu beberapa kegiatan yang rutin dilakukan. Iya, ini menarik. Ini pertanyaanku malah ini, Mas. Kira-kira yang spiritnya hampir sama dengan Malang Dance ini, ono apa enggak nang Malang? Kalau kita berbicara kota misalnya, kota Malang. Jadi sanggarnya, kalau bicara sanggar kan akeh, Mas. Yep. Tapi dengan programnya yang seperti itu, dengan model pengembangan, sing harus memberikan workshop, memberikan ini, kira-kira silakan. Selain Malang Dance itu sudah muncul, ada beberapa atau kurang atau belum atau harusnya bagaimana? Yang dilakukan oleh teman-teman Iya. sanggar-sanggar yang lain. Iya. Ya, saya sih melihatnya belum. Belum. Jujur saja gitu. Jadi bukan apa-apa. Iya. Mereka masih di bagaimana memberikan latihan saja, rutin. Latihan rutin sanggar itu. Tapi bagaimana grup-grup ini, sanggar-sanggar ini mengolah bentuk-bentuk baru. Bentuk-bentuk baru. Selain untuk dirinya, Eksplorasi, Mas. menawarkan untuk yang lain. Bagaimana harus ada program kalau saya ada menjejak raga candi. Kemudian ada sambang sumber. Kemudian di Valentine kita punya Malang Dance Berbagi Cinta, karena itu adalah hari kasih sayang setiap tanggal 14. Kita ke tempat-tempat seniman-seniman topeng lama, kita bagi sembako ke sana, kemudian kita adakan pertunjukan di pelataran yang sama sekali tidak di konsep pertunjukan. Jadi di pelataran ada sound, kita bawa pickup, kita pertunjukan di sana di pojok-pojok kampung. Ini yang kelima sudah saya lakukan. Itu menarik gitu loh. Nah, itu menarik dilakukan. Kalau dihubungkan dengan kreativitas, apakah memang yang mau nggak mau itu akan memberikan batasan atau justru kalau tidak dilakukan akan semakin sempit dan sebagainya atau ya? Ya itu adalah ruang-ruang proses kreatif. Kalau teman-teman bisa melakukan sebuah proses-proses kreatif itu, saya yakin dan percaya akan banyak hal yang bisa dilakukan, tidak sempit gitu loh. Jadi dari hal kecil pun itu bisa menjadi sesuatu yang besar kan begitu. Nah itu yang kayaknya perlu banyak dilakukan di teman-teman Malang khususnya. Mas Win itu ya juga buka kelas ya untuk saya buka kelas. Sekarang lagi bukan terbaru sebenarnya, sejak tahun 2020 saya buat namanya Latar Seni Winarto Ekram. Nah, ini menarik Latar juga. Seni Winarto Ekram itu di Pendem, kebetulan di Batu karena di jalan masuk ke Batu. Saya ada satu studio alam di sana untuk pertunjukan, untuk workshop, untuk diskusi, untuk ngobrol. Untuk saya ada satu pertunjukan kecil, sangat sederhana tempatnya, di pinggir Sungai Berantas. Kemudian ada beberapa balai, ada balai Suwito TGR, ada balai joget, yang saya pikir ada panggung amfiteater Gedruk Bumi. Karena sejak 2020 saya buat satu festival namanya Gedruk Bumi. Itu keren loh, Mas. Maksudnya gini, Malang Dance ini kan sanggarnya atau komunitasnya atau kelompoknya. Tapi ketika muncul lagi apa yang dilakukan oleh Mas Win, ini sebagai ruang bergeraknya atau latar seni Winarto Ekram ini kan ibaratnya ada tempat yang digunakan sebagai eksplorasi dari berbagai tempat untuk melakukan itu semua. Kalau ngomong no kualitas, kuantitas no bandingannya ya, Mas.
karena saya ngomongnya berbeda kalau sama Mas Win, karena memang kenapa pertanyaan yang di awal saya langsung fokus ke sejak tahun berapa? Artinya di situ mau nggak mau kalau ya 30 tahun ini ya wis cukup ini ya. Jadi wis boleh dibilang ya timbae. Iya ya. Akate ngomong ngono mau orang. Jadi aku pertanyaanku ya akhirnya ngono. Maksudnya kalau secara kuantitas mungkin bisa jadi karena nek aku ngukuri teko kota-kota liya Mas. No Jawa Timur ya wis. Iku nek Malang akeh. Nek tak bandingno mek kota sebelah-sebelah. Mau Surabaya apa Sidoarjo apa Kediri, Jombang, Malang saya kira nggak kalah secara kuantitas. Mungkin teman-teman banyak sekali. Kalau secara kualitas aku karo, soalnya aku duduk profesional penari. Mas Win yang paham atau di bidang seni pertunjukan. Kira-kira nih bandingannya menurut sama nih Mas? Gini. Jadi sebetulnya kalau kita baca lebih detail itu, teman-teman Jawa Timur khususnya di berbagai kota kabupaten itu, apalagi di Malang sebetulnya itu terjebak di satu pertunjukan dalam rangka. Nah, iya. Dalam rangka. Kalau sana Pertunjukan dalam rangka. Ini sama kan ono job-joban. Lega festival karya tari, ya mereka nggak akan adu kompetensi di Jawa Timur. Nah, jadi begitu nanti ada festival karya tari, maka akan berbondong-bondong lah untuk membuat karya-karya itu. Nah, itu sebetulnya yang dulu saya tepis dengan banyak hal yang saya benar. Ini terjawab maksudnya dengan Malang Den dan itu membuat kegiatan yang tidak dalam rangka. Gitu. Malah kita membuat sebuah hal baru bagi teman-teman. Bagaimana kita memancing mereka dengan kita pertunjukan keliling ke berbagai daerah mereka. Sebetulnya hari ini tahun ini kan sebetulnya kita program untuk keliling di 20 kabupaten kota di Jawa Timur atas inisiatif dari Malang Den untuk pertunjukan keliling, nyambangi mereka gitu. Ini Mas ya, nyambangi itu kalau konteksnya diterjemahkan itu saling bertukar pikiran, silaturahmi, lalu ada gagasan baru yang barangkali muncul. Betul di situ. Jadi kalau kita balikkan lagi bahwa teman-teman masih terjebak itulah Malang kota sebetulnya punya kekuatan berbeda. Kita banyak anak-anak muda, banyak koreografer muda yang mereka sebetulnya penjelajahnya sudah internasional gitu. Sudah internasional, sudah lebih gitu. Tinggal bagaimana memompa mereka, memberi ruang-ruang mereka untuk bisa berbuat lebih. Hanya itu sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Gitu Mas. Intinya bahwa ini loh ada ruang-ruang untuk mereka lakukan secara kontinu. Maka akan Malang saya pikir akan lebih gesit. Siap. Lebih gesit dan lebih punya kemampuan untuk itu. Oke, menarik itu. Ya. Nah, itu sebetulnya. Waktu nentek jadi. Iya. Nah, ini Mas ya aku kepingin kenal lebih pingin mengorek yang lebih dalam gitu lah Mas. Ya, berhubung waktunya ya mepet ya. Mungkin Mas Win bisa Mas ya? Closing statement. Minta kontaknya Mas Win. Jelas. Besok menghubungi Mas Win. Dari sekolah. Ya, tapi sebelum itu saya mau menegaskan apa yang disampaikan Mas Win barusan. Jadi gini. Ini menarik sekali ketika teman-teman itu tidak memiliki ruang kreatif atau ruang berproses yang ini ya muncul dari satu dorongan yang kuat dari teman-teman sendiri. Artinya kenapa harus menunggu ada satu event atau ada satu kompetisi festival mereka baru tergerak dan sebagainya. Saya kira itu menjadi sangat disayangkan. Artinya karena disinilah ruang eksplor, ruang kita mencari sebuah ide gagasan yang itu ditempa dengan berbagai pengalaman yang barangkali salah satunya itu sangat menarik sekali apa yang disampaikan Mas Win tadi. Kenapa kita tidak saling bertukar pikiran dengan teman lain, dengan seniman lain, Kolaborasi. Berkolaborasi, bersinergi, berjejaring. Akhirnya kita mendapatkan satu gagasan yang mungkin fresh, menarik dan bisa diboyong
di tempat teman-teman yang akan melakukan sebuah kreativitas itu. Oke, jadi sukses selalu buat Mas Win dan Terima Malang kasih, Dance. terima kasih. Teman-teman akan bisa lihat bagaimana proses perjalanan Malang Dance di media sosialnya. IG-nya apa Mas? Winekram. Winekram. Dan kalau Latar mau seni. mengetahui tentang Malang Dance dan Winarto Ekram bisa langsung diakses di internet. Oke. Buka saja nama Winarto Ekram atau Malang Dance maka akan muncul banyak. Sama beserta alamat-alamatnya di situ ya, Mas. Betul, foto-foto, Oke, karya-karya. siap. Jadi muncul nanti juga Facebook, IG dan sebagainya ya. Oke, sebelum saya akhiri, closing statement terakhir apa Mas? Siap. Sing pengen sampean Siap. Bagi teman-teman seniman-seniman tari muda dan siapapun yang bergulat di seni pertunjukan, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau ingin menjadi seorang seniman hebat, disiplin, devotion, dan enjoyment. Dan yang paling penting adalah kalau ingin menjadi hebat, jadilah yang luar biasa, jangan yang menjadi biasa. Terima Keren. kasih. Oke, terima kasih. Ini penutupan yang aduhai dan luar biasa. Sampai jumpa di Malang Good Work selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.